Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Sarah Fikri Alia, saya dari kelas 10-6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 materi pokok sekaligus, yaitu mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia, selanjutnya peran dalam hubungan antar negara, dan yang terakhir adalah nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi lebih lanjut, kalian tahu nggak? Sebenarnya, ketiga pokok ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan keberadaan dan keberlangsungan negara kita. Meskipun terdengar serius, materi ini cukup menarik untuk kita bahas, karena berkaitan langsung dengan kehidupan kita sebagai warga negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Kalian tahu nggak sih sebenarnya apa pengertian dari sistem pertahanan dan keamanan negara itu? Jadi gini, secara sederhana, pertahanan negara adalah segala bentuk usaha yang dilakukan oleh negara kita bertujuan untuk menegakkan kedaulatan bangsa, menjaga keutuhan wilayah Indonesia dari ujung barat sampai dengan timur, serta melindungi keselamatan segenap rakyat dari segala macam ancaman atau gangguan. Sistem yang diterapkan di Indonesia ini memiliki nama khusus, yaitu Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta, yang dasarnya sudah tertuang jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30. Sistem ini punya ciri-ciri khas yang membedakannya dengan negara lain. Ada 3 ciri utama. Yang pertama, ada kerakyatan. Artinya, pertahanan negara itu bukan hanya tugas tentara atau polisi saja, tetapi ini merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara, mulai dari anak muda hingga orang tua. Semuanya memiliki peran masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Lalu yang kedua itu ada kesemestaan. Nah, maksudnya kita mengarahkan apa yang kita miliki, mulai dari sumber daya manusia, kekayaan alam, hingga sarana dan prasarana yang ada di negara ini. Semuanya dikerahkan demi kekuatan pertahanan negara. Ketiga, itu ada kewilayahan. Ciri ini sangat cocok diterapkan di Indonesia sebagai negara kepulauan. Artinya, sistem pertahanan disusun dan disebar merata di seluruh wilayah kita, dari Sabang sampai Merauke, sehingga keamanan terjaga di setiap titik wilayah. Terus, buat apa sih tujuan atau fungsinya semua ini dilakukan? Tujuannya itu sudah sangat jelas, supaya negara kita tetap tegak dan berdaulat, wilayah kita aman, dan tidak bisa diganggu oleh pihak manapun, serta sejahtera di dalam negeri sendiri. Jadi, intinya demi menjaga Indonesia tetap aman dan utuh. Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN pada 7 dan 8 Mei di Cebu, Filipina. Dan berikut pemirsa laporan Kementerian Komunikasi dan Digital menjajaki kerjasama dengan pemerintah Uni Emirat Arab di bidang transformasi digital. Pemerintah Indonesia bersama Uni Emirat Arab menggelar Indonesia and UAE Government Experience Exchange. Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri KTT ke-48 ASEAN di kota Lapu-Lapu, Cebu, Filipina. Ya, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu peran Indonesia dalam hubungan antar negara. Kalian tahu nggak sih, Indonesia itu negara yang nggak tertutup dan diam saja loh. Kita itu aktif banget menjalin hubungan dan bekerja sama dengan negara-negara di seluruh dunia. Hal ini dasarnya sudah ada di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 13 yang menyatakan kalau politik luar negeri kita itu bebas aktif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bebas dan aktif itu? Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Bebas artinya kita tidak memihak atau ikut-ikutan ke dalam
dalam blok kekuatan negara tertentu. Kita itu punya kebijakan sendiri sesuai dengan kepentingan bangsa. Nah, sedangkan aktif itu artinya kita mau berperan serta dan berkontribusi menjaga perdamaian dunia, tidak hanya dia melihat masalah yang terjadi. Terus, peran nyatanya Indonesia melakukan apa aja sih? Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh biar teman-teman itu makin paham. Pertama itu adalah Indonesia adalah salah satu negara pendiri organisasi ASEAN. Jadi kita itu punya peran besar menjaga supaya kawasan Asia Tenggara ini tetap aman, damai, dan bisa maju berkembang bersama-sama. Lalu yang kedua, kita juga pernah menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Bahkan sampai saat ini sering mengirimkan pasukan perdamaian ke negara lain yang sedang mengalami konflik. Tujuannya supaya tercipta kedamaian kembali. Lalu yang ketiga yaitu kita juga aktif dalam kerjasama di bidang ekonomi seperti ikut organisasi G20 serta menjalin kerjasama perdagangan dengan banyak negara. Jadi intinya, peran Indonesia di mata dunia adalah sebagai negara yang cinta damai, menjadi jembatan perdamaian, dan selalu mengutamakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara lain. Atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila. Dan yang terakhir yaitu materi ketiga sekaligus penutup mengenai nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Kalian tahu nggak sih kenapa segala pembangunan yang dilakukan negara kita harus selalu dikaitkan dan berlandaskan pada Pancasila? Memangnya kalau tidak menggunakan nilai Pancasila tidak bisa? Jawabannya tentu saja harus berlandaskan Pancasila, karena Pancasila adalah dasar negara kita. Jadi segala kebijakan maupun kegiatan negara, termasuk pembangunan nasional, itu harus berlandaskan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Artinya pembangunan itu bukan hanya soal membangun gedung tinggi atau jalan raya saja, tetapi harus ada nilai dan maknanya. Supaya jelas, saya akan berikan contoh penerapannya berdasarkan sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama, yaitu segala pembangunan yang dilakukan harus memberikan manfaat, tidak boleh melanggar nilai agama atau keyakinan masyarakat, dan tetap berpegang teguh pada nilai ketuhanan. Kedua, yaitu pembangunan harus dilandasi rasa kemanusiaan. Artinya, hasil pembangunan harus bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan tidak boleh ada pihak yang tertinggal atau dirugikan. Sila ketiga yaitu setiap rencana atau proyek pembangunan harusnya semakin memperkuat persatuan kita. Jangan sampai ada pembangunan yang malah memicu perpecahan atau pertengkaran antar warga. Sila yang keempat, jika akan mengambil keputusan besar atau menyusun rencana pembangunan, haruslah dilakukan melalui musyawarah, mendengarkan pendapat masyarakat, dan bukan dipaksakan secara sepihak. Sila kelima yaitu tujuan akhir sudah jelas, supaya hasil pembangunan tersebut membuat seluruh rakyat Indonesia menjadi makmur, sejahtera, adil, dan bahagia lahir maupun batin. Jadi sederhananya Pancasila itu berfungsi sebagai arah atau kompas kita supaya pembangunan Indonesia itu maju dan berkembang, namun tetap berkarakter, beradab, dan kebahagiaannya dirasakan oleh kita semua. Kita simpulkan. Yang pertama itu ada sistem pertahanan. Sistem pertahanan itu kesimpulannya adalah usaha bersama kita menjaga keamanan negara, memiliki ciri kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Tujuannya agar negara tetap aman dan berdaulat. Yang kedua itu ada hubungan antar negara. Kesimpulannya yaitu Indonesia menjalin hubungan dengan dunia luar, menggunakan prinsip bebas aktif, berperan aktif, menjaga perdamaian dan kerjasama internasional. Lalu yang ketiga yaitu yang pembangunan nasional. Segala kemajuan dan pengembangan negara harus berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Semoga penjelasan dari saya tadi cukup jelas, mudah dipahami, dan tentunya bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasannya masih ada kekurangannya. Sekian yang dapat saya sampaikan.